Merasakan kedukaan sebagaimana pengorbanan seorang ibu tidak akan pernah terukur oleh apapun di kehidupan ini. Semua itu menjadi seratan kelukaan yang menjamah batin wanita tua di sebelahku. Ada juga luruhnya cinta kala harus kehilangan suami tercinta, kala menuai kesalahan. Semua itu harus tertebus dengan kesepakatan gaib. Air matanya membasah di kulit keriputnya. Wajah tua itu tertunduk, menegaskan jika masih tertanam pasak lara dalam relung hati terdalam. Meski hanya jiwanya saja yang kini ada, mengambang tanpa rasa dalam istana siluman ini. Setelah mereda isak tangis Nyai Ayu, aku berusaha memberanikan diri untuk bertanya kembali, agar janggalnya pikiranku sedikit terbuka. "Nyai, maaf, apa boleh saya bertanya?" ucapku pada sosok itu. "Iya, silahkan, Neng," suruhnya mendengarkan. "Kenapa sekarang Nyai Ayu berbeda? Tidak sama dengan waktu pertama saya berjumpa dengan wujud Nyai kala itu." Aku memulai pertanyaan. Wujud yang Neng temui waktu itu adalah gambaran saya waktu pertama kalinya datang ke istana ini. Dan wujud ini yang Neng lihat saat ini adalah rupa saya ketika menjadi wujud terakhir di alam fana sebelum menghembuskan nafas terakhir. Ucapnya menjawab dengan imbuhan senyum di bibir tuanya. Tanpa mampu melanjutkan pertanyaan atau memberikan kata lain, seketika kami berdua hanya saling duduk dengan diam. Sementara aku hanya menunduk, memaknai ucapannya. Sampai kembali terdengar ucapan Nyai Ayu. "Sebaiknya Neng sekarang istirahat. Besok sudah waktunya untuk jumpa dengan dia." Ucapan itu kata terakhir yang dibarengi beranjaknya wanita tua ini, lalu berpamitan meninggalkan aku sendirian dalam kamar luas ini. Semua jadi terasa kosong, diam, tanpa ada yang menemani. Di sini juga sama sekali aku tidak tahu waktu, apakah saat ini malam ataupun siang. Yang menjadi terkaan diri ini, jika disuruh istirahat, berarti menandakan malam di alam ini. Namun di kamar ini semua terlihat jelas tanpa penerangan apapun ataupun pijaran sinar dari luar. Semua tertutup rapat, hanya asal cahaya ini dari mana juga aku tidak bisa melihat. Membaringkan diri dan kembali menembali cerita tadi. Betapa tragisnya nasib Nyai Ayu. Meremang bulu halus di sekujur tubuhku. Merinding. Serasa ngeri mengingat ucapannya tadi. Lalu teringat dengan perkataan yang membuat aku berpikir keras. Apa yang Neng rasakan, saya juga sudah merasakan. Kata itu mengiang dalam otak. Selalu muncul dalam benak apa kesamaan itu. Selain itu juga Nyai Ayu selalu mengucapkan kata dia. Siapa dia yang wanita itu maksud? Semakin pikiran ini mencari jawaban, menyusupi segala makna, menyimak dengan ingatan perkataan dalam setiap ucapan yang terucap. Apakah dia itu makhluk yang akan menikah denganku? Apakah nasib aku akan seperti Nyai Ayu? Semua pertanyaan bermunculan menjadi kesimpulanku sendiri, dan mewujud menjadi ketakutan yang kini diri ini rasakan. Semua itu tergambar suram, yang bisa aku lakukan hanya menekan rasa dalam hati, menghibur diri dengan memikirkan hal konyol yang tidak seharusnya ada dalam otak ini. Tapi enak juga menikah dengan bangsa mereka, anak keturunan juga keluarga hidup sejahtera, kata batinku. Namun aku kan tidak memiliki anak. Lalu buat apa semua itu? Buat mama. Andai orang tuaku paham, justru memilih hidup susah daripada mengorbankan anaknya menikah dengan lelembut. Pastinya mana mau memiliki manatu jin. Hanya pikiran-pikiran ini yang menjadi satu-satunya penghibur diri. Tidak seberapa lama, cahaya di ruangan ini tiba-tiba meredup dengan sendirinya, membawa mata menuju Sayu, lalu tanpa terasa terbuai dalam alam bawah sadar, menuju tidur tanpa bermimpi. Tidak tahu seberapa lama tertidur diri ini, hanya tahu dan terbangun ketika mendengar suara wanita membangunkanku dengan dehemnya.
Suara itu terdengar membangunkanku. Yang terlihat waktu membuka mata hanya sosok wanita dengan senyum teduh dan penuh wibawa tengah berdiri di sisi ranjang tempat tidur. Tidurnya sangat nyenyak ya, sampai dengkuran Neng bisa saya dengar. Ucapnya dengan nada sedikit mengejek. Mendengar itu, aku hanya membangunkan badan dan terduduk. Merasa kurang nyaman ketika tidur dibangunkan oleh orang lain, apalagi ini dari bangsa lain. Tentu akan sangat menjadi risih juga tidak nyaman. Tidak hanya membangunkan, Nyai Ayu juga datang dengan membawa sesuatu di tangannya. Sebuah kain berwarna coklat, semacam jarik atau samping, terlihat rapi di atas kedua tangannya. Itu apa, Nyai? Aku mempertanyakan benda yang dibawanya. Sudah waktunya saya membersihkan Neng, katanya tanpa memberitahu kain itu. Maksud Nyai mandi ya? Kembali tanyaku terucap. Hanya anggukan kepala sebagai tanda jawabannya. Dan sebuah senyum menyungging di bibir dengan tatap mata yang memberikan tanda ajakan padaku. Melihat itu aku hanya membalas senyum, lalu bangkit dari tempat tidur, menyamakan berdiri di samping wanita tua ini. Seperti biasanya, aku hanya mengikuti langkah Nyai Ayu dari belakang, meninggalkan ruangan kamar ini. Saat sampai di luar, baru terasa ada keanehan yang aku lihat. Waktu itu ruangan di luar kamar hanya lorong gelap tanpa ujung. Sangat berbeda dengan kali ini melihat ketakjuban sampai mengelus dada. Gambaran sebuah istana yang sebenarnya. Semua ornamen, lantai, dinding, barang-barang antik, kursi dan lainnya terbuat dari emas. Bahkan tirai permadani yang kami lewati juga sutra bersulam benang emas. Banyak ruangan dengan pintu besar. Semua terbuat dari emas. Hanya takjub menyaksikan itu semua hingga memunculkan sebuah tanya. Ada apa di sebalik pintu-pintu itu? Menepiskan pemikiran juga mengesampingkan tanya yang muncul dengan mengabaikan semua itu. Karena di sini aku hanya mengikuti alurnya saja untuk mencari selamat. Apapun di dalam ruangan itu juga bukan urusanku. Andai memang semua itu terungkap, pasti akan berjalan dengan sendirinya. Lalu kami melewati sebuah dapur yang banyak terlihat kesibukan dari wanita juga laki-laki. Seperti sedang menyiapkan sesuatu atau memasak untuk kerajaan. Makanya terlihat sangat banyak yang bekerja di dapur yang terlihat sangat berkelas itu. Hanya yang aku tahu, semua yang berada di sana terlihat seperti bawahan. Karena pakaian yang dikenakan tidak semewah Nyai Ayu. Terus hanya mengikuti langkah itu, yang terasa lumayan jauh juga. Hingga di ujung lalu berbelok ke kiri. Tibalah tujuan wanita ini membawaku ke sebuah kamar mandi. Sesampainya di sana, pintu dibuka dan Nyai Ayu menyuruhku untuk masuk ke dalam yang diikuti dirinya di belakangku. Loh, kok ikut masuk? Batinku berkata. Heran rasanya sampai terdiam hingga Nyai Ayu memberikan kain jarik coklat itu sambil berkata, "Udah, nggak usah malu, ini ganti pakaiannya," suruhnya. Namun mendengar itu semakin melongo, yang ada seakan apa yang aku pikirkan bisa dibacanya. Tidak hanya hal itu, pikiranku juga merasa malu. Masa iya ganti pakaian di depan orang asing? Sudah, gak perlu malu-malu, Neng. Kembali ucapannya terdengar. Dengan meliriknya, yang aku lakukan cuma mengikuti kemauan wanita ini. Membuka semua pakaian yang aku kenakan. Membalut tubuh dengan kain itu secepat mungkin melakukannya. Karena sosok ini juga tetap berdiri di tempatnya tanpa berpaling. Dengan terduduk di sebuah batu dengan perasaan yang agak sedikit canggung. Lalu Nyai Ayu mulai menyiramkan air dari ujung kepalaku dengan gayung dari tempurung kelapa berwarna coklat tua. Ketika air membalur semua tubuh ini, tercium bau yang wangi walau samar, sementara mata ini tidak melihat adanya bunga di air itu.
Entah apa yang dibaca oleh Nyai Ayu yang memandikanku itu. Terlihat mulutnya berkemat-kamit seperti membaca sebuah mantra yang tidak jelas terdengar. Hanya memejamkan mata saat ini setelah menyaksikan itu. Hati hanya terus aku tuntun dalam doa kepada Tuhan. Silahkan buka matanya, Neng, suruh Nyai Ayu. Aku hanya membuka mata, karena memang tadi tidak disuruh menutup mata. Setelah selesai memandikanku, kembali ia membawaku ke kamar tadi. Dan di sini ada perbedaan saat masuk ke dalam. Aku heran ketika sebuah cermin besar sudah berada di sini. Entah kapan memasangnya. Aku hanya disuruh berdiri menghadap ke kaca besar itu. Lalu tangan wanita itu mulai membuka kain basah yang aku kenakan. Tentu hal ini membuat aku merasa takut juga heran. Dan hal yang membuat sangat ganjil ketika melihat tubuh di dalam kaca itu. Pantulan diriku bukan seperti gadis kecil anak kelas 1 SMP. Namun terlihat seperti orang dewasa yang tinggi semampai dengan selayaknya wanita pada umumnya. Ingin rasanya menanyakan hal ini, kenapa berbeda diriku yang terlihat. Namun aku urungkan saja karena sudah merasa malu berdiri tanpa mengenakan apapun. Sampai Nyai Ayu mengenakanku kain jarik atau samping batik keemasan, dipadu dengan kemben sedada berwarna hijau muda. Lalu rambut ini disempol dan meriaskan konde di atas rambut seperti pengantin. Setelah itu, Nyai Ayu mengambil selembar daun dan menutup ke wajahku. Saat dibukanya, sungguh takjub melihat itu. Wajahku yang semula masih tampak pucat, kini sudah berhias secepat kedipan mata. Bibir sudah merah bak kelopak mawar, mata berbulu lentik, pipi merona. Setelah semua itu selesai, baru aku bilang sama Nyai Ayu, "Nyi, maaf, seragam pramuka saya masih ketinggalan di jamban. Tolong jangan sampai kehilangan ya Nyai, soalnya itu seragam sekolah saya," kataku dengan malu. Mendengar itu, sosok wanita itu hanya terdiam sambil mangut-mangut, tanpa mengeluarkan perkataan apapun. Memandang diri ini, ternyata sangat cantik jadi dewasa, dengan didandani seperti ini, seperti mau menjadi pengantin. Hanya sedikit senyumku menghias, memperhatikan paras ini dengan rasa heran. Tidak seberapa lama, Nyai Ayu memegang tangan saya lalu menuntun saya duduk di tempat tidur. Di sana ia menatapku, seakan meneliti ulang riasannya. Setelah dianggapnya sempurna, baru bibir tua itu mengeluarkan suara. Sudah saatnya Eneng bertemu dengan dia, ucapnya yang selalu terhias senyum. Bertemu dengan dia? Siapa dia? Tanyaku dengan bingung. Iya, dia yang akan menjadi pendamping Eneng, imbuhnya menjelaskan. Mendengar itu rasanya seperti sangat takut. Sejenak dalam diam, lalu kembali aku kuatkan diri ini untuk bertanya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Nyai? Ikuti saja alurnya yang seperti selalu saya sampaikan ke Eneng. Dan yang paling penting, Neng harus tetap berpegang teguh pada keyakinan Neng ya. Imbuhnya memastikan. Aku hanya menganggukkan kepala karena masih dengan keraguan, masih takut dan juga belum tahu siapa dia yang akan menjadi pendampingku. Apakah dia siluman buaya putih itu yang menjadikan Nyai Ayu istrinya juga? Betapa menyeramkannya jika memiliki pasangan seperti itu. Wajah serta wujudnya pernah aku lihat mengerikan. Namun di sini aku masih percaya dengan arahan wanita yang duduk di sampingku ini, karena hanya dia satu-satunya sosok yang selalu berinteraksi, memberikan nasihat selayaknya orang tua sendiri. Hanya Nyai Ayu yang aku kenal di alam istana ini. "Ayo Neng," ajak Nyai Ayu. Dia meraih tanganku untuk berdiri, lalu kembali mengikuti langkahnya. Sesampai di luar kamar, jalan kami sudah bersebelahan, tanpa harus aku mengikutinya dari belakang. Kami melewati ruangan istana tadi, terus berjalan berdua.
Aku sangka jika tempatnya dekat, ternyata sangat jauh. Sampai kami keluar dari dalam istana menuju sebuah taman yang sangat indah kala aku menyaksikan itu. Bunga-bunga bermekaran, juga rerumputan tumbuh dengan elok dan rapi, menghampar sejauh mata memandang. Memandang keindahan ini, semua seperti dalam mimpi. Sangat luas istana ini. Jarak bangunan dari bangunan lain sangat jauh. Hingga kami berdua sampai di suatu tempat yang tidak kalah indahnya dengan bangunan sebelumnya. Semua berkilau emas, apapun yang berada di situ. Di depan pintu besar itu, wanita di sampingku berhenti lalu berkata, "Saya hanya bisa mengantarkan Eneng sampai di sini," ucapnya. "Kenapa Nyai tidak ikut masuk bersama saya?" tanyaku. "Hanya orang yang berkepentingan saja yang diizinkan masuk ke dalam sana. Saya tidak ada kepentingan lagi, jadi sampai di sini saya bisa mengantarkan Eneng." Imbuhnya dengan tatap juga senyum seperti orang tua yang melepaskan anak gadisnya untuk dipinang seorang pemuda. "Baiklah kalau begitu Nyai," jawabku. Lalu selangkah lebih maju saat ingin membuka pintu itu, kembali ingin rasanya melihat wajah keibuannya Nyai Ayu. Namun sosok itu sudah tidak terlihat lagi. Hanya sedetik berpikir dengan kebingungan. Cepet banget Nyai Ayu pergi. Mengucap basmalah adalah caraku setiap memasuki ruangan manapun, termasuk saat akan masuk ke dalam sini. Pintu emas besar itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Lalu aku hanya pelan melangkah masuk, masih dengan rasa keraguan dalam hati. Ruangan ini hampir sama terlihat mewah seperti halnya kamar yang aku tempati sebelumnya, hanya bernuansa serba putih. Terus melangkah masuk, mencari di mana harus membawa diri, sampai terlihat sebuah ruangan di ujung dengan pintu tertutup. Batin ini terus menyeru untuk mengarahkan ke arah sana, dan akan menemukan sesuatu di sebalik ruangan itu. Tak ada siapapun terlihat. Selama ini kemana-mana selalu diantar Nyai Ayu. Beda dengan kali ini, menentukan langkah sendiri dengan mengandalkan tuntunan nurani, yang belum tahu apa tujuan dan yang terdapat di sana. Sesampainya di depan ruangan ini, kembali pintu terbuka dengan sendirinya. Aku hanya kembali masuk menyaksikan semua yang terlihat. Tercium aroma wangi, namun bukan berasal dari minyak ataupun bunga. Wewangian sangat enak ketika hidung ini mencium aroma khas itu. Lalu terdengar suara laki-laki berdehem. Dari sebalik selambu tipis berwarna biru yang menutup ranjang, terlihat sosok bayangan yang belum jelas terlihat sampai aku memfokuskan pandangan ke arahnya, bagai siluet bayangan seorang laki-laki. Tersibak selambu itu, lalu keluarlah laki-laki yang membuat diri ini terpana tanpa kata. Ingin meluruh lemas menyaksikan apa yang kini berdiri di hadapanku. Pria yang berdiri gantengnya sangat kebangetan, tak bisa digambarkan. Bertubuh bidang dengan kulit putihnya, terlihat sangat maco, tanpa mengenakan baju, hanya mengenakan celana yang berbiru dari kain jarik atau samping. Terhias cincin emas di lengan kanan juga kiri yang berotot itu. Dalam usiaku selama ini, belum pernah yang namanya jatuh cinta. Namun dengan bentuk tubuhku saat dan melihat pria gagah yang berdiri di depanku, serasa pertama kalinya merasakan debaran dalam hati. Mendesir darah seakan memaknai jika mata ini menuntun dalam suaka cinta. Pria itu masih berdiri dengan menatap lekat ke arahku, mengamati juga semua detail dari diri ini, hingga sunggingan senyum manisnya terlihat menghias di wajah itu. Langkahnya mulai mendekat, dan di setiap langkah kakinya selalu membuat gugup. Setiap semakin mendekat, terasa semakin deg-degan menahan gejolak jiwa. Sampai kami benar-benar berhadapan, berjarak seberapa jengkal, saling menatap. Pesonanya membuat serasa lemas lutut ini. Hanya tetap harus aku tahan agar tidak terjatuh. Ya Allah, ini cowok sempurna banget, ucapku dalam hati.
Selamat datang di istanaku, Mia. Suaranya terdengar agak serak, namun jelas. Hanya menganggukkan kepala pelan dengan tersipu malu kala mendengar sambutan itu. Membawa diri ini ke dalam canggung yang tidak terucapkan kata.